untuk sekarang-sekarang ini nih. Banyak hal. Ya salah satunya ada satu kasus yang sebenarnya nanti kita bisa bedah dalam berbagai macam perspektif lah. Tapi kasus ini tuh sangat menarik. Kenapa? Karena melibatkan banyak nama besar ya. Banyak nama besar. Betul. Mau pernah dengar nggak yang lagi rame? Sebenarnya udah rame beberapa bulan ke belakang sih. Kasusnya dari bulan kemarin ya. Kasusnya P Diddy. Oke. Yang rapper itu ya. Ya, Puff Diddy, P Diddy, pokoknya itulah. Daddy, P Diddy. Seorang yang kurang dikenal sebenarnya. Iya, jujur ya. jadi ya ngungkap fakta lucu juga sih kadang. Jadi gini, Mama gitu ya, sebagai penikmat musik dari berbagai genre sebenarnya. Tahu P Diddy itu karena kasusnya yang sekarang. Sebelumnya Mama nggak tahu siapa P Diddy gitu. Karena rapper yang Mama tahu ya paling Eminem gitu. Sisanya Mama nggak tahu itu siapa gitu kan. Iya. Nggak kenal gitu. Emang ada beberapa apa ya? Mungkin untuk apa ya? Untuk masyarakat di sana di US gitu kan. Mungkin ya dikenal gitu. Iya, katanya. Cuman kalau untuk skala global gitu, paling kita cuman tahu beberapa nama lah. Iya. Dan yang menariknya tuh justru karena kasus ini tuh melibatkan nama-nama besar kan. Iya, justru orang-orang yang terlibatnya yang lebih dikenal gitu. Melibatkan nama-nama besar dan muncul berbagai macam ya, entah itu spekulasi atau misalnya apa ya, netizen dengan insting naluri detektifnya cari tahu gitu kan, cari tahu sebenarnya ada apa, dihubung-hubungkan dengan kok bisa gitu ya, segala macam hal yang ya intinya sih pasti bakal dihubungkan dengan sesuatu hal yang besar lah. Betul. Karena ini kan menyangkut nama-nama besar yang ada di situ. Terutama nama besar di industri musik ya, Hollywood ya. Ya lebih ke industri musik ya, lebih ke hip hop culture gitu kan. Orang-orang ya, orang-orang R&B, penyanyi R&B ya. Lebih gitu. Ke ya orang-orang yang ada di genre itu gitu. Iya, kebanyakan. Cuman ada pemain beberapa juga yang memang ada beberapa pemain film katanya. Basket, atlet basket ya, juga segala macam. Ada beberapa NBA, atlet ya. Ada beberapa orang ini yang menarik perhatian. Dan setelah Abah amati setelah Abah amati dari beberapa hal informasi yang Abah dapat gitu. Sebenarnya gimana ya bilangnya? Modus-modus seperti ini tuh sebenarnya sering terjadi. Iya sih. Selalu ada industri manapun. Di mana ya? Ya di industri hiburan tuh selalu ada tipikal yang mirip P Diddy ini gitu kan. Nah, terkait simbol-simbol yang berhubungan dengan apa ya? Circle-nya, komunitasnya gitu atau entah apalah gitu kan. Ya itu cuman apa ya? Abang ngelihatnya itu mungkin sesuatu hal yang dipakai untuk mereka berkomunikasi lah. Ya orang-orang di circle itu. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang nggak ada makna khusus, tapi makna khususnya itu hanya berlaku untuk ya kelompok mereka aja dan kadang nggak terlalu jauh ke mana gitu. Kalau yang beredar sekarang kan Illuminati, simbol-simbol Illuminati. Sebenarnya sih kalau mau ambil simpelnya, kalau untuk stage act gitu kan, untuk kepentingan panggung, artis-artis atau misalnya untuk video klip, untuk menciptakan daya tarik lah segala macam, menciptakan suasana gitu pada saat dia perform. Sebenarnya itu ya lebih ke apa ya kasarnya gimmick
ya. Hanya sebatas gimmick aja gitu kan. Kalaupun itu mereka pakai sebagai identitas, ya identitas kelompok itu kelompok apa ya namanya? Circle merekanya aja Kelompok kali ya, gitu. itu gitu, kelompok circle-nya si P. Diddy itu. Jadi kadang orang terlalu jauh, terlalu lebar ke Illuminati lah atau apa gitu kan, konspirasi yang besar gitu. Padahal kalau Abah lihat sih sebenarnya yang tadi Abah bilang ini tuh terjadi di banyak negara, maksudnya bukan banyak negara, terjadi di setiap industri hiburan yang ada di setiap negara tuh pasti ada tipikal-tipikal mirip P. Diddy ini. P. Diddy. Kayak gimana sih tipikalnya? Tipikalnya kayak gini. Ada orang yang dia bisa meraih kesuksesan sama karir kesuksesan, atau misalnya dia dapat apa ya, harta gitu dengan ya dengan talent, dengan bakat, dengan usaha gitu kan. Ya karena dia punya faktor X. Faktor X itu kayak misalnya siapa, kalau di Amerika ada Michael Jackson, ada Eminem, Justin Bieber. Mereka kan gimana ya? Orang-orang yang punya faktor X, kenapa mereka terkenal? Karena mereka punya faktor X, entah karena karismanya atau karena misalnya bakatnya. Faktor X itu yang bikin mereka sukses dan terkenal gitu. Tapi di sisi lain ada, bisa dibilang benalu kali ya. Benalu-benalu ini yang dia tuh menikmati, gimana caranya dia bisa menikmati popularitas orang lain. Nah, dia melakukan segala cara dengan sangat manipulatif. Betul. Ya memang kadang-kadang rata-rata orang sukses pasti manipulatif ya. Rata-rata gitu. Kesuksesan didapat. Tapi ini orang tuh tak ada faktor X sama sekali. Dia tuh benar-benar memanfaatkan orang popularitas orang lain untuk dia bisa mencari duit, untuk dia dapat kepentingan-kepentingan lah, popularitas. Atau misalnya dia bisa dapetin kepentingan-kepentingan lainnya lah. Sebenarnya kalau udah dapat kualitas sama duit sih, intinya kepentingan yang lainnya bisa terhandle juga. Betul. Ya cuman ya gitu, orang-orang yang kayak gini tuh sangat gimana ya, sangat manipulatif banget sih. Dan dia tuh gimana ya, punya cara gimana caranya dia tuh bisa jadi apa ya namanya, alpha pada satu kelompok kayak gitu. Ya pemimpinnya gitu. Jadi kalau kamu mau terkena ya ikut sama saya gitu. Terus kamu harus nurut gitu, kayak gitu harus dengan ikut. Maksudnya tuh dia tuh sebenarnya yang orang baru nggak tahu. Misalnya ada orang belum masuk circle-nya si P. Diddy ini kan. Mungkin yang mereka belum tahu, ketika mereka belum masuk ke sana tuh di belakangnya tuh kan kayak ada banyak orang yang nge-backup ya. Tokoh-tokoh besar, artis besar yang nge-backup. Orang baru ini nggak tahu nih kenapa dia tuh bisa ada di belakangnya si P. Diddy. Bisa jadi orang-orang yang udah ada di belakangnya itu karena dia udah terjebak, udah masuk dalam perangkap, masuk dalam si perangkapnya si P. Diddy ini. Soalnya kan dalam kasusnya P. Diddy itu dia tuh emang sering-sering ngerekam, katanya ngerekam dengan ya tujuan akhirnya sebenarnya jebakan sih sebenarnya. Dia misalnya blackmail ya. Awalnya dia mungkin ngajak have fun, hai senang-senang, senang-senang. Awalnya ngadain party tuh katanya. Terus ada kamera-kamera tersembunyi. Setelah si orang-orangnya ini masuk dalam jebakan, videonya udah ada, dokumentasinya udah ada. Nah ini biasanya jadiin alat untuk mengancam. Jadi banyak tokoh-tokoh besar yang masuk dalam si perangkapnya P. Diddy. Orang yang nggak punya, bisa dibilang orang yang nggak punya talent, nggak punya faktor X untuk dia bisa jadi orang. Lagu dia gimana ya? Ada orang-orang bilangnya gini, kok ini ya katanya orang yang di belakang Illuminati katanya, orang apa sih, pemimpin katanya. Sebenarnya bukan pemimpin, tapi emang tipikalnya tuh ya mungkin dia punya potensi psikopat juga, kita nggak tahu kan sejauh apa gitu kan, seberani apa orang ini tuh bisa, senekat apa gitu orang ini tuh bisa sampai di level itu gitu. Ya intinya awalnya tuh pasti banyak
gimana ya, orang yang kayak tipikal orang yang jago negosiasi, orang yang pinter ngelobi, Iya, orang jago ngomong. ya kayak orang marketing gitu. Iya, sales gitu ya, kayak Tapi sales tapi ujung-ujungnya ngejebak gitu. Iya, Nah, ketika dia ngejebak, ketika dia udah tahu titik lemah orang lain dan itu benar-benar dimanfaatin untuk betul. dia narik yang lainnya lagi gitu. Betul. Jadi seakan-akan dia punya nama besar, padahal nama besar itu dia dapat dengan cara dia ngejebak orang-orang itu gitu, orang-orang yang sebelumnya. Iya, sampai kayak apa sih, ada beberapa musisi juga yang memang udah ngasih semacam peringatan kali ya dari beberapa tahun ke belakang tuh, kayak Michael Jackson juga pernah katanya ada salah satu speech dia tuh yang memang harus ada orang yang harus istilahnya kita tuh harus berhati-hati katanya sama orang ini, katanya gitu. Tapi nggak disebutin itu si P Diddy. Terus Eminem juga pernah bikin lagu, awalnya lagunya tuh kesannya tuh seperti tribute buat temennya yang meninggal, meninggalnya dan sekarang tuh dihubung-hubungkan, dirumorkan dibunuhnya sama P Diddy gitu. Karena entah apa gitu persaingan itu harus bisnis ada apa kan bukti katanya sih. Dia kan katanya kan P Diddy-nya punya make sense karena ya itu tuh kan dunia hitam ya. Di situ ada narkoba, di situ ada apa ya, mungkin bukan human trafficking ya, bisa dibilang eksploitasi. Bisa ada eksploitasi juga, terus emang ada apa ya, prostitusi. Ya, jadi benar-benar dunia hitam. Iya memang. Bisa dibilang sih sebenarnya kenapa orang ini bisa sangat percaya diri mungkin karena di backup oleh gangster-gangster itu ya, yang bisa di belakangnya. Jadi. Iya, karena kan ada salah satu rapper juga yang siapa yang namanya Tupac Shakur gitu, siapa gitu yang cuman yang ya ditembak gitu katanya. Yang mirisnya tuh orang sebelumnya apa ya, disclaimer dulu ya. Apa ya, masyarakat kulit hitam gitu yang ada di Amerika tuh kan pernah ada sejarah kelam ya. Sebelumnya pernah dianggap kelas bawah, kelas rendah, terus ada pembantaian segala macem, rasisme luar biasa, mungkin masih terjadi sampai sekarang. Cuman kenapa bisa sampai ada di level harusnya mereka tuh kan ketika misalnya udah bisa masuk di apa ya, udah bisa benar-benar diterima tuh. Kadang ada abah ngelihat sekarang kan udah apa ya, kesetaraan tuh udah dalam berbagai hal ya. Kesetaraan secara ekonomi. Mungkin abah kadang yang jadi artis, jadi kadang abah ngelihat presiden kan. Kadang abah ngelihat secara karir atau misalnya kesuksesan materi gitu, abang ngelihat banyak orang sekarang tuh, banyak orang kulit hitam yang mereka sukses secara materi. Betul. Karena apa ya? Karena mereka punya kekuatan itu kan, mereka tuh ada solidaritas kelompok lah, bisa dibilang kayak gitu. Cuman kenapa ini justru jadi disalahgunakan, jadi hal-hal yang negatif, oknum-oknum disalahgunakan. Jadi obvious kan kesannya tuh, jadi bener-bener mau nunjukin powernya mereka, terlalu banyak bikin masalah gitu kan, terus terlalu menonjol. Ini nih kalau misalnya apa ya, ngelihat kalau misalnya kesannya tuh kan kalau gangster terus narkoba, drugs segala macam, judi segala macam, terus stereotipnya tuh udah orang kulit hitam gitu. Iya, padahal jadi kan banyak yang baik juga sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dibilang mereka pendatang, ya mereka juga pendatang. Orang kulit putih juga pendatang di Amerika. Iya. Mereka juga pendatang di Amerika, dan jadi ngelebar kemana-mana ya. Cuman yang mau abah apa ya, garis bawah itu, ini tuh gimana ya? Ada sesuatu hal misalnya solidaritas kelompok ini gitu kan, justru jadi
sesuatu hal yang disalahgunakan. Iya. Muncul melahirkan PDD. Sama oknum ya. Ya, melahirkan PDD. Mereka secara bergelombol bikin satu kekuatan, bikin semacam gangster lah, apa mafia lah. Di situ ada drugs, di situ ada prostitusi, ada perjudian, segala macam. Mereka ngasih kesan mereka punya power gitu. Betul. Kan, punya banyak duit, bisa mengontrol banyak hal gitu. Ya, ini yang justru sekarang tuh harus jadi evaluasi sih, jadi evaluasi untuk pemimpin Amerika ke depannya. Abang ngelihatnya sih ini udah bukan isu PDD aja, cuman ini ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Betul. Kalau misalnya terus didiemin, nanti bakal ngerembet ke isu rasisme lagi. Iya, nanti balik lagi ke zaman dulu. Jadi muter-muter lagi, jadi nggak akan ada beresnya. Ya, mending ini harus diselesaikan lah secepatnya. Betul, gitu kan. Kalau misalnya yang berwenang gitu, kayak misalnya pengadilan, hakim atau kepolisian di sana yang nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, masih bisa dibeli sama uang. Oh iya. Ya, ini nggak akan selesai. Iya, terbaru ya, barusan banget. Mama baca artikel di salah satu kanal berita yang memang udah sebutin nggak nih di CNN gitu ya. Mama baca di artikel di CNN kalau hakim yang nanti akan menyidang gitu ya, yang akan memimpin sidangnya PDD tanggal 9 Oktober gitu kalau nggak salah. Awalnya tuh siapa namanya teh? Awalnya tuh yang Andrew Carter. Terus ganti ya? Nah, awalnya tuh Andrew Carter diganti sama kacau sih emang. Arun Subramanian. Ya gimana ya bacanya? Gitu. Nah, Andrew Carter itu dulu adalah hakim yang pada awal penangkapan PDD yang menolak uang jaminan kalau nggak salah 750 miliar gitu kalau dirupiahkan gitu ya. Ya kan dia yang nolak itu kan dia, tapi yang lain-lainnya kan belum mau nolak juga. Iya, hakim Andrew Carter ini nolak gitu. Ya, dan dia tuh digantinya itu dalam kurun waktu kurang dari seminggu sebelum terjadinya proses sidang. Orang-orang kan jadi makin bertanya-tanya, wah ada apa gitu kan. Wah, ini kacau sih. Diganti katanya. Orang ngelihat netizen Indonesia tuh kayak udah ngasih apresiasi kan. Wah, luar biasa. Wah, keren gitu. Kalau di sana tuh gitu idealismenya kan luar biasa. Padahal kan tetap ada kekuatan politik juga yang kadang nggak bisa kadang itu tuh benar-benar ngasih pengaruh besar sih, yang nggak bisa diprediksi. Ya intinya dia punya powernya tuh dari duit sih kalau abang lihat. Mereka tuh terlalu memperlihatkan hedon, kehidupan yang hedon gitu. Dari duit rata-rata duit haram sih. Iya sih. Kalau misalnya memang dia benar-benar idealis dan tidak menerima suap sana sini gitu ya. Ya berapa sih gitu kan? Ya kalau itu beda. Gitu. Ya justru abang ngelihat di sini justru ada, bisa dibilang di satu sisi ada kesenjangan gitu kan. Tapi orang bisa kaya kayak semacam PDD CS gitu kan. Orang-orang kayak gitu dia bisa kaya juga dari hasil yang kayak gitu. Ya, betul. Ya, tapi kan ngelihat hidupannya hedon banget kan. Banget. Kalau ngelihat kadang-kadang nggak make sense loh, Bang. Orang yang karirnya hanya dari itu gitu kan, misalnya dari musik atau misalnya dari olahraga, sport gitu kan, tapi duitnya tuh gaya hidupnya tuh kayak udah ya kadang-kadang itu tuh mungkin dia punya bisnis apa gitu. Itu katanya mah punya ini kayak label
Tapi sih kalau mau didalamin lagi itu banyak bisnis besar yang melibatkan lebih banyak orang lagi sih. Makanya bisa sampai ada intervensi sekuat itu kan sampai hakimnya ganti. Ya begitulah. Nah itu satu hal ya yang mungkin kita perlu analisa lagi gitu kan, sebenarnya tuh ini tuh apa sih motifnya tuh sederhana sih, orang di backup sama satu kekuatan, terus dia punya confidence, dia punya keberanian untuk jahat kepada orang lain, memanipulasi orang lain, mengeksploitasi anak bahkan yang dieksploitasi itu. Ya itu kayak dia nunjukin ini aja sih, nunjukin kalau wow ini dunia hitam loh gitu, kayak nunjukin. Atau misalnya yang ngasih, mungkin dia punya apa ya, punya kecenderungan ke situ gitu kan. Apa ya, kayak semacam predator anak, atau misalnya mungkin memfasilitasi orang-orang besar yang emang punya potensi kayak gitu juga gitu. Jadi di tempat itu tuh orang bisa nunjukin powernya gitu kan untuk bisa mengeksploitasi orang lain. Apalagi nih udah eksploitasi anak kan yang benar-benar sangat gimana ya? Ya gimana ya, sangat sensitif kan sebenarnya kalau udah ngomongin eksploitasi anak di Amerika. Betul. Tuh. Serem. Ya, begitulah. Cuma yang harus kita pahami itu yaitu bahwa itu tuh nggak ada hubungan sebenarnya kalau mau disederhanakan gitu. Kalau mau disederhanakan sama sekali tidak ada ya apa bisa apa ya? Mungkin bisa punya pandangan itu, punya perspektif kalau ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Illuminati. Apa ya, kelompok-kelompok apa satanis atau Illuminati atau apalah gitu kan. Sama orang lebih dihubung-hubung. Ini benar-benar pure orang dengan gengnya gitu. Dia punya power. Dia bikin sesuatu hal, dia merugikan orang lain. Dia dapat keuntungan dari itu. Ya udah gitu. Bener sih. Jadi nggak rumit, nggak jauh-jauh. Sampai ke sana ya. Ini ada peran apa? Iblis, setan, ya ada. Itu udah kelakuan udah kayak setan. Nggak mungkin nggak ada peran itu gitu kan. Cuman yang jadi ininya tuh, yang jadi concernnya tuh kita harus hati-hati loh bahwa orang-orang seperti ini tuh ada di mana-mana. Banyak banget. Nah sebenarnya tujuan Abah pengen bahas PDD ini itu sebenarnya poinnya di situ sih. Orang-orang yang punya karakter seperti PDD ini tuh banyak, bisa di mana-mana, bisa di sekitar kita juga. Ya tipikalnya kayak gimana? Manipulatif pertama. Betul. Yang kedua, dia tuh orangnya bukan orang yang dia berani kalau dia tuh banyak yang dukung. Banyak orang. Nah, jadi berani kalau banyak kan. Karena dia banyak yang dukung, dia berani gitu kan. Terus ya orangnya bisa punya pengaruh. Kenapa bisa punya pengaruh? Ya karena manipulatif itu kan. Dia nyari dukungan sana sini, seakan-akan bisa menguntungkan semua pihak, padahal ujung-ujungnya yang diuntungin cuma diri sendiri. Nah ini yang kadang-kadang ya perlu kita hati-hati. Gitu. Orang-orang kayak gitu sangat berbahaya karena ya itu kayak si PDD kenapa sekarang kasusnya tuh kayak besar banget karena kan di belakang itu tuh banyak orang, banyak dunia hitam yang orang-orang yang terlibat orang-orang yang mungkin apa kalau terus ditelusurin ini ada bandar narkoba lah, ada mafia apa gitu. Banyak terlalu banyak ketika ini ketika ini dibongkar gitu, diperdalam lagi. Ya begitulah. Akan semengejutkan apa mungkin ya? Justru yang Abah terkejutnya tuh kok sekarang kayak gini ya. Sebenarnya Abah tuh dulu seneng banget gitu kan baca sejarah
Amerika gitu kan. Sampai sejauh ini kayak gimana gitu kan. Dari isu-isu tentang apa namanya kesetaraan. Iya. Kesamaan hak asasi manusia lah. Betul. Isu-isu tentang rasisme. Terus banyak hal yang itu tuh perjuangannya tuh kan luar biasa ya. Banyak korban ketika ada konflik itu gitu. Betul. Kan. Jadi terlalu banyak yang dia korbankan, dan sekarang ketika negara itu sudah berkembang banyak gitu kan dalam hal apa persamaan hak ya mungkin right gitu, atau misalnya dalam hal pola pikir. Betul. Gitu kan. Sekarang ada kemunduran, justru lebih mundur lagi gitu. Iya. Mundur lagi. Jadi harusnya sih idealnya gitu ketika ya mereka yang dulunya pernah ada sejarah pahit gitu kan, entah itu ya orang-orang kulit hitam di Amerika atau misalnya orang-orang Yahudi gitu kan. Orang-orang Yahudi pada zaman dulu gitu pernah punya ada sejarah kelam. Harusnya sih mereka kayak Jepang sih. Harusnya niru kayak orang Jepang. Jadi ketika mereka dulu bukan salah. Kan Jepang tuh setelah dibom tuh. Ya, Hiroshima, Nagasaki. Mereka tuh justru jadi berubah kan cara pandangnya. Betul. Nah, kenapa? Tidak belajar dari situ ya? Kenapa jadi ketika kita dalam keadaan terpuruk harusnya kita jadi memperlihatkan sesuatu hal yang baik gitu kan. Jangan kayak gini. Jadi mundur. Ya itu sih jeleknya. Ya, abah kadang-kadang kurang sereg sih kalau misalnya kita kita bikin satu komunitas berdasarkan apalah, entah itu ras, entah itu agama. Tapi itu disalahgunakan pada untuk melakukan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang merusak. Nah, harusnya bersatu itu untuk hal yang baik gitu. Ya. Bersatu untuk membangun lah, bersatu untuk menunjukkan contoh yang positif baik, ya. Power yang positif, bukan ketika mereka bisa menunjukkan solidaritasnya, menunjukkan kekuatan kelompoknya, kok jadi kayak gini. Malah jadi negatif, betul. Ya ini pelajaran kita bersama. Iya sih. Dari kasus PDD ini. Iya, bisa, maksudnya point of view yang berbeda. Ini jadi, point of view perspektif yang berbeda gitu. Abang ngelihatnya lebih ke sana sih. Banyak korban kan. Justin Bieber lah. Iya, bahkan itu anak-anak kan awalnya. Iya, dari dia usia 15 tahunan kan. Terus siapa sih yang anak-anaknya yang Kardashian tuh, keluarga Kardashian ada yang dari usia 16 tahun dia udah diajak party-party begitu. Anaknya Will Smith yang bintang Karate Kid, tahu nggak, Bah? Yang itu Jaden Smith sama katanya korban juga, bahkan ada yang sampai bunuh diri kata. Itu masih rumor, isu ya, itu rumornya. Rumor, cuma tapi yang bisa kita lihat itu masih banyak banget sih korban. Iya, dan yang mama pernah baca tuh katanya sekarang tuh berkembang, awalnya 25 anak, sekarang berkembang kayak 120-an anak katanya. Eksploitasi gila-gilaan. Bisa dibayangin kalau misalnya eksploitasinya bukan hanya sebatas seksual atau apapun gitu. Misalnya kayak Bieber, dia dapat banyak duit dari karyanya gitu kan. Mungkin ada pemerasan segala macam, kita nggak tahu. Bisa jadi. Dan yang viral ya, yang disoroti di kasus Bieber tuh ketika dulu dia di usia awal-awal muncul yang lagu Baby itu kan, dia tuh kalau kasarnya diumpanin gitu sama Usher ke P Diddy, dan dibawa sama P Diddy-nya tuh 2 hari 2 malam nggak dipulangin katanya. Entah apa yang terjadi. Terus netizen juga banyak yang menyoroti itu spekulasi sih jatuh. Iya, entah sih ya. Belum ada bukti yang seperti cuman kayaknya ada hal yang mungkin
itu kan bukan cuman sehari 2 hari kan. Iya. Itu tuh panjang. Itu gitu. lama, itu Dan lama. kita nggak tahu di belakang itu tuh yang dialami sama anak-anak itu korban-korban itu seperti apa gitu. Nah itu pasti sangat traumatik sih. Agak gimana ya, agak parah juga sih. Serem ya. Serem karena orang-orang kayak gitu tuh ada di mana-mana. Iya sih. Orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Seperti banyak PDD lain mungkin yang nggak punya kemampuan apa-apa, tapi dia punya apa ya namanya tuh cara picik gitu bisa dibilang, cara picik untuk bisa nempel ke orang-orang yang punya bakat, yang punya pengaruh, punya bakat. Terus dia ngelakuin berbagai macam jebakan agar orang-orang ini tuh bisa tunduk gitu. Ya sangat hati-hati, perlu hati-hati. Betul. Perlu hati-hati. Bukan apa ya? Jadi sedikit sih dari situ teh yang mau pelajarin. Bukan suuzon sama orang tuh. Tapi kita tetap harus waspada. Gimana ya? Kadang bingung juga sih dibilang. Nggak boleh suuzon katanya, nggak boleh suuzon. Ya bukan buat suuzon, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan, karena kadang orang yang terlihat baik belum tentu sepenuhnya baik kan. Intinya harus terus menjaga kewaspadaan. Betul, harus waspada. Waspada bukan berarti curiga. Enggak, waspada tuh kayak misalnya kita tahu ini jalan banyak batunya, ya udah kita hati-hati gitu. Jadi kita harus tahu, oh berarti cara melewati jalan ini kita harus seperti apa, kita punya strategi gitu. Iya, jangan sampai jangan polos terlalu percaya gitu. Apalagi kalau kita udah tahu gelagatnya udah mulai orang udah kayak misalnya berbeda ya, karakternya aneh. Karakternya nyari-nyari dukungan untuk kepentingan sesuatu gitu kan. Nah itu harus udah kayak move gitu. Kita harus ambil sikap gitu. Ngasih jarak. Betul. Bukan berarti kita meninggalkan juga sih. Karena kalau kita benar-benar meninggalkan gitu, nggak mau kenal segala macam, itu juga malah jadi bikin masalah buat kita. Tapi ya udah, saya tahu kamu, tapi kita tetap harus punya game gitu. Kalau misalnya kita punya sensitivitas yang tinggi gitu kan, ketika ngelihat ada tipikal seperti itu, sebenarnya sih harus kompak ninggalin semua. Iya, kalau mau ninggalin harus semuanya. Ketika dia nggak ada yang dukung, nggak ada seorang punya dukung, dia nggak punya power. Betul. Ya itulah. Seperti itu. Ya gitu. Ya perlu. Ya ini mudah-mudahan ada hal baik, tindakan yang bagus gitu, tindakan yang adil lah. Betul. Dari pemerintah di sana gitu. Dari menangani kasus ini ya. Pihak-pihak yang berwenang di sana gitu kan. Jangan sampai ini cepat bebas terus menciptakan ketakutan lagi untuk banyak yang dibikin takut nih sama orang-orang geng ini tuh. Kayak kemarin, udahlah banyak banget. Iya, kalau diomongin matu. Banyak banget. Waktu ngelihat si Adele ngasih speech juga, ketakutan banget nih sama orang-orang geng-geng ini tuh. Taylor Swift pernah sampai kayak ini teror banget. Ini teror karena di belakangnya tuh emang orang-orang jahat. Iya. Iya, karena mereka tahu kan. Bukan Illuminati, bukan apa, tapi ini tuh benar-benar orang manipulatif, memanfaatkan kekuatan kelompoknya untuk berkelompok intinya. Untuk jahat sama orang lain. Betul. Kalau sendiri mah dia siapa gitu kan? Lagunya aja kita nggak tahu gitu. Ya ini bukan. Ya kalau misalnya mau dikembangin lagi, ini bukan soal agak sensitif sih, tapi Abah harus bilang sih. Ini bisa dibilang isu rasisme juga. Bisa. Karena ya ada satu kekuatan kelompok dari ras tertentu gitu melakukan satu tindakan yang merugikan. Betul. Gitu. Ya, begitulah. Oke. Ya. Serem ya.